hal yang banyak difahami secara keliru oleh masyarakat dunia, saya bilang dunia ya, termasuk Indonesia, itu adalah kenapa mereka sangat berambisi sekali, berambisi sekali. Benar. Kenapa misalnya enggak Sidoarjo misalnya? Nah, iya benar. Ya kan? Di Gaza ada tukang sablon nggak, Ustaz? Tukang sabun? Tukang sablon. Sablon? Iya. Dia sini Palestina salju, ini tanda akhir zaman. Para netizen ini yang budiman ini gagal dalam memahami beda antara Syam dan Hijaz. Ini penting nih ya masalah ini ya. Jadi enggak semua Zionis itu Yahudi, ya. Dan enggak semua Yahudi itu Zionis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam program Ngulik Ngobrol Asik bersama Straight Forward. Hari ini merupakan hari yang sangat spesial bagi tim Straight Forward dan juga Kota Sidoarjo karena hari ini juga bertepatan dengan hari jadinya Kota Sidoarjo yang ke-163 tahun. Kita semua berdoa semoga Sidoarjo menjadi kota yang amanah, kota yang berkah, dan menjadi kota yang selalu dijauhkan oleh Allah dari segala wabah penyakit. Amin. Hari ini merupakan hari yang sangat spesial juga karena kita akan kedatangan bintang tamu dari jauh. Beliau merupakan aktivis yang bergerak di bidang kemanusiaan dan beliau selama 10 tahun melalang buana di kota Gaza, Palestina. Nanti kita akan mencoba ngulik ya apa yang sedang terjadi di sana dan kita kaitkan dengan isu-isu yang beredar di masyarakat di Indonesia karena belakangan ini memang isu-isu yang berkembang di masyarakat ini sangat simpang siur karena kita hanya berlandaskan oleh media yang mana ya kita tahu sendiri bahwa media-media yang sudah ada kadang-kadang ada beberapa hal yang ditutup-tutupi atau apapun. Jadi kali ini kita akan membongkar semuanya apa yang sedang terjadi di jalur Gaza Palestina. Langsung saja mungkin ya kita sambut Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Wah. Silakan Ustadz. Ya, sekarang kita udah bersama Ustadz Hussein Gaza. Alhamdulillah Ustadz. Ahlan bik, Masya Allah. Tetap Arabi ente? Jadi untuk beberapa jam ke depan kita nanti akan ngobrol mengenai isu-isu yang beredar di Palestina, yang mana kadang-kadang kan kita ada pro kontra di Indonesia juga, dan bahkan yang kita tahu di Indonesia itu bahkan sampai ada orang-orang yang masih membela Zionis kekejaman dari Israel itu sendiri. Beberapa saat lalu juga saya melihat Ustadz Hussein Gaza bersama Babi Haikal ya kalau nggak salah di TV One waktu itu bersama siapa yang cewek itu Ustadz? Monik. Nah, Ibu Monik yang tercinta seperti itu. Nah Ustadz, langsung saja mungkin ya memperkenalkan diri dulu Ustadz. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih awam dengan Ustadz. Tafadhol silakan diperkenalkan diri Ustadz. Ya, baik. Ini kalau yang ada yang masih awam berarti ini nggak suka nonton berita. Gitu. Mungkin seperti itu Ustadz. Ya, dan nggak suka ikuti Palestina. Iya benar. Jadi saya ini perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein. Saya aktivis kemanusiaan Indonesia yang tinggal di Gaza, Palestina sejak 2011. Dan saya kuliah di Universitas Islam Gaza, jurusan Syariah. Dan saya juga alhamdulillah sudah berkeluarga. Alhamdulillah. Bersunting wanita Palestina. Langsung aja kita masuk ke pertanyaannya. Jadi yang paling utama nih Ustadz, kadang orang kan nggak semuanya tahu ini mengenai sejarah Palestina secara mendasar, tapi jangan banyak-banyak Ustadz, karena sebenarnya fokus kita bukan di sana. Kita ingin tahu nih, gimana sih sebenarnya yang terjadi di Palestina, sejarahnya seperti apa, dan isu-isu yang berada di masyarakat itu sebenarnya kebenarannya seperti apa sih Ustadz? Ya. Betul. Jadi kita nggak bisa bicara sejarah Palestina terlalu jauh ya. Iya. Namun Palestina ini memang adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Tahun 1920 Palestina jatuh ke tangan Inggris. Dan saat itu Inggris ini benar-benar melakukan diskriminasi yang sangat jelas terhadap warga Palestina.
Dan Inggris ini saat itu disetir oleh orang-orang Zionis Yahudi. Kemudian keberadaan Inggris di tanah Palestina ini membuka pintu imigrasi ilegal untuk orang-orang Yahudi masuk dari berbagai negara-negara gitu kan. Nah, makanya ini saya harus jelaskan di sini ya bahwa hal yang banyak difahami secara keliru oleh masyarakat dunia, saya bilang dunia ya, termasuk Indonesia, itu adalah konflik di Palestina ini, mereka menyangka ini konflik teritorial, perebutan antara dua wilayah, ada dua negara, Israel, Palestina merupakan wilayah. Ini keliru, karena ini adalah konflik eksistensi. Wah, menarik ini. Nah, maksudnya apa? Sebuah wilayah yang dikuasai penuh ya oleh warga pribumi, dan di situ terdapat 5% orang Yahudi. Kemudian ketika Inggris menjajah, kemudian orang Yahudi dimasukkan ke wilayah Palestina yang tadinya tidak eksis, yang tadi hanya 5%, mulai eksis sedikit demi sedikit. Dan mulai ketika mereka sudah banyak, Inggris mensenjatai mereka, orang Yahudi ini, dan melakukan tindak terorisme terhadap warga pribumi. Jadi yang tadinya tidak eksis, kemudian mulai eksis, sehingga menghilangkan yang sudah eksis, gitu ya, melakukan genosida, pembantaian massal, ya, pembantaian ras. Sampai hari ini, antum tahu berapa persen wilayah yang dikuasai Israel, Yahudi? Hampir keseluruhan ya, Ustaz? 78%. Berarti 78% itu setiap tahunnya berubah atau seperti apa, Ustaz? Terus bertambah. Awalnya kan hanya 55%. Iya. Ya, Yahudi Palestina itu. Kemudian mereka angkat senjata, mereka mulai membantai, mereka mulai mengusir, menjarah. Tahun ke tahun sampai sekarang akhirnya mereka menguasai 78%, sementara orang pribumi yang tadinya eksis sekarang hanya bertempat tinggal di 22% wilayah Palestina. Jadi ini sekali lagi ini bukan konflik perbuatan wilayah ya, tapi ini konflik eksistensi yang tadinya tidak ada jadi ada, yang tadinya ada jadi tidak ada. Inilah yang istilah sederhananya ini imperialisme, kolonialisme, penjajahan. Clear? Are we clear? Ya, oke. Kalau kita bicara beberapa isu juga yang beredar, Ustaz, kita tahu ya ada PLO, Palestinian Liberation Organization, yang mana itu dipimpin oleh Yasir Arafat. Nah, beberapa isu yang beredar, bahkan saya pernah mendengar di salah satu podcast kenamaan Pak Deddy Kobusir waktu itu bertemu dengan Om Indro Warkop ya. Jadi di situ dibahas bahwa konflik yang terjadi di Palestina itu tidak hanya mengenai konflik agama, bahkan karena Yasir Arafat sendiri beristrikan orang yang beragama Kristen. Nah, itu menurut pendapat Ustaz seperti apa? Ya, saya setuju. Memang itu adanya. Jadi konflik ini tidak hanya konflik agama, ya. Artinya ini konflik agama, juga konflik politik, juga kemanusiaan. Artinya saking kompleksnya konflik ini berdampak pada berbagai sektor. Masuk juga sektor agama juga, masuk sektor politik juga. Tapi akar permasalahannya ini adalah imperialisme, penjajahan. Ini loh, penjajahan. Kemudian datang orang-orang sekuler yang berkedok sebagai Yahudi, gitu kan? Mereka ingin berambisi menguasai Palestina. Dan tadi saya katakannya mereka menggunakan Yahudi sebagai kedok, Yahudi sebagai alat. Untuk apa? Untuk agar mereka jadi motivasi akidah itu selalu lebih kuat daripada motivasi nasionalisme. Jadi ketika mereka mengatakan Palestina ini adalah negeri yang dijanjikan untuk orang-orang Yahudi, gitu kan? Ini adalah negeri yang akan memang diperuntukkan untuk orang Yahudi, gitu loh. Ini agar menarik massa, menarik rasa simpati, gitu ya, orang-orang Yahudi ini. Mereka hanya mau masuk ke Palestina. Karena itu harus tahu, sebetulnya banyak orang Yahudi itu nggak masuk ke Palestina. Ketika
ketika Theodor Herzl ini, jadi penggagas negeri Zionis ini, dia mulai merumuskan untuk mendirikan negara Zionis, artinya negara Yahudi, mulai mengajak orang-orang Yahudi dunia untuk hadir, banyak yang nggak mau. Ini kita udah nyaman kita di negeri-negeri seperti Rusia, ada Yahudi yang sudah nyaman di negeri Amerika, negara Amerika, ada yang sudah nyaman di negara Jerman, gitu kan. Nah, jadi namun mereka berusaha untuk menggunakan media-media yang tidak sehat. Yeah. Akhirnya mereka mendatangkan secara ilegal gitu. Nah, namun ya pada perjalanannya konflik ini juga akhirnya merampet ke berbagai sektor. Ada juga ada konflik politiknya, ada konflik kemanusiaannya, ada konflik agamanya. Yang nggak boleh itu, yang salah itu ketika kita hanya monopoli. Misalnya mengatakan, oh ini murni politik, ini nggak ada hubungan dengan agama. Oh nggak juga. Dan kita juga nggak bisa juga menafikan ini konflik agama, nggak ada konflik politik, nggak juga. Jadi ini campur, heterogen. Ada konflik agamanya, ada konflik politiknya, ada konflik kemanusiaannya. Yang pasti semuanya ini berakar dari tadi imperialisme dan kolonialisme. Oke, Ustadz. Mengenai ada itu kalau nggak salah di mana ya? Jadi Palestina itu merupakan tanah yang dijanjikan. Pernah dengar istilah itu kan, Pak? Ya, yang tadi saya sebutkan. Tanah yang dijanjikan itu sebenarnya untuk siapa sih, Ustadz? Nah, jadi ini hanya klaim-klaim tidak berdasar, klaim-klaim yang kontradiktif, ya Pak. Karena banyak ini kan klaimnya kan digunakan oleh orang Zionis nih untuk melegitimasi keberadaan mereka di tanah Palestina. Oh ini adalah tanah yang dijadikan oleh Talmud, gitu ya, oleh Taurat kalau mereka tunjukkan. Namun di banyak ayat, saya nggak hafal ayat-ayatnya, tapi kita bisa baca deh di bukunya Z Al-Maulani, Zionisme Genggam Dunia, atau di kajian-kajian tentang ini ya, tentang Palestina, banyak itu dibongkar. Ternyata ada banyak kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain, ayat-ayat di Taurat itu, Talmud itu. Yeah. Nah, bahkan definisi tanah yang dijanjikan pun mereka nggak ada definisi yang jelas, selalu berubah. Contoh, ketika misalnya seorang Perdana Menteri Israel namanya Golda Meir itu ditanya oleh wartawan, sebetulnya wilayah Israel ini semana sih batasnya? Kok setiap tahun terus bertambah? Semana sih batas sampai mana gitu ya? Apa jawaban dia? Sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Coba bayangkan coba. Artinya kalau tentara Zionis bisa menjangkau Indonesia, mungkin Indonesia juga dijajah oleh Israel. Ya kan, jadi ini klaim tanah dijanjikan ini nggak benar. Karena gara-gara mereka sempat Bani Israel tuh ya sempat tinggal di Palestina beberapa tahun, beberapa abad, tidak semata-mata mereka bisa mengklaim, karena sebelum mereka pun sudah ada penduduknya Palestina itu, orang Kanaaniun namanya. Jadi ya sekali lagi ini adalah klaim yang tidak logis, tidak rasional, dan tidak berdasar. Nah, menurut Ustadz Husain sendiri ya, mereka kan seakan-akan, para Zionis ini seakan-akan berharap sekali bahwa tanah Palestina bisa mereka miliki secara seutuhnya. Padahal kalau kita tahu ya, masih banyak ya istilahnya tanah-tanah yang lain yang mungkin yang lebih bagus, lebih memiliki struktur ekonomi yang lebih baik dan lain-lain. Kenapa sih mereka memilih kota Palestina, memilih Palestina sebagai tanah yang mau mereka miliki secara utuh? Ya memang bagus nih pertanyaannya ya. Kenapa mereka sangat berambisi sekali? Iya, berambisi sekali. Iya, benar. Kenapa misalnya enggak Sidoarjo misalnya? Nah, iya benar. Ya kan? Apakah karena mereka takut dengan anak-anak muda Sidoarjo gitu? Mungkin. Kan? Mungkin gitu. Jadi memang Palestina ini sejarah mencatat Palestina selalu menjadi pusat kekuasaan. Ya. Palestina ini kalau kita lihat di peta itu, ini memiliki lokasi yang sangat strategis, yang tidak ada duanya. Palestina itu kan di benua Asia, kemudian di perbatasan barat lautnya itu berbatasan langsung dengan laut Mediterania, itu lautnya orang Eropa tuh. Di barat dayanya Palestina berbatasan dengan Mesir, ini negara Afrika. Jadi ada Asia,
Eropa dan Afrika. Makanya selalu dari berbagai imperium-imperium yang sebelum Masehi, ya, imperium zaman dahulu sampai hari ini, mereka semua seperti imperium Babilonia, imperium Persia, imperium Romawi, imperium Assyria, dan hari ini Zionisme, itu mereka memusatkan dulu ekspansinya ke Palestina. Nah, kalau sudah Palestina terjajah, artinya dikuasai, peluang mereka menguasai dunia lebih mudah. Ada sebagian negara-negara kolonial, ya, kayak kalau kita bicara kolonial itu kan Portugis, Belanda, Spanyol, Prancis itu ya. Mereka ini meyakini bahwa dunia itu punya jantung, bumi itu punya jantung. Dan jantung itu adalah Palestina. Maka barang siapa menguasai Palestina, maka dia menguasai dunia. Jantungnya pun. Menguasai dunia. Jadi itulah alasan utama kenapa mereka sangat berambisi untuk menguasai Palestina. Itu bukti tuh. Kita lihat hari ini. Hari ini siapa yang menguasai dunia? Amerika. Yahudi. Oh, Yahudi ya, Ustaz. Bukan Amerika, Yahudi. Amerika juga kan itu disetir oleh Yahudi. Iya, boneka aja ya, Ustaz. Iya. Kita lihat siapa yang sudah menguasai politik di dunia? Yahudi. Teknologi, media, keuangan, ya, iya, ekonomi, itu ada Yahudi semua. Kenapa? Karena hari ini mereka sedang menguasai dunia. Gitu loh. Dan satu lagi, Palestina ini selalu menjadi barometer. Ketika Palestina itu damai dan pernah damai di masa Umar bin Khattab sampai 4 abad kemudian itu umat masyarakat Palestina itu hidup damai. Ada Yahudi, ada Kristiani, ada Muslim, mereka hidup damai. Kemudian sempat direbut 88 tahun oleh pasukan salib. Namun kembali direbut lagi oleh Salahuddin Ayyubi. Dari tahun 1187 sampai 1920-an, artinya sudah berapa itu? Artinya sekitar 8 abad atau 7 abad itu juga hidup damai itu umat Islam. Umat Kristiani dan Yahudi hidup damai di Palestina. Dan ketika Palestina damai, seluruh dunia juga ikut damai. Kalaupun ada konflik, ya konflik kecil lah. Iya. Dan sebaliknya, ketika Palestina itu bergejolak, akhirnya dunia juga pun ikut bergejolak. Itulah namanya kenapa dinamakan jantung dunia. Iya. Jadi seperti itu ya. Terus gini Ustaz, mungkin beberapa orang juga belum tahu ya. Sebenarnya di Palestina itu mereka punya pemimpin secara de facto de jure apa enggak sih Ustaz? Ya, punya. Hari ini Palestina punya presiden namanya Presiden Mahmud Abbas. Itu de jure ya. Iya. Meskipun de factonya dia hanya mohon maaf ya, dia nggak punya kebijakan, nggak punya kekuatan mandiri. Bisa dibilang boneka bukan Ustaz? Ya, sebagian ada yang mengatakan itu negara boneka. Palestina di Ramallah ini, di Barat ini, dia punya polisi, tapi dia nggak punya tentara. Nah, iya benar itu. Dan polisinya pun dia nggak bisa lengkapin orang Yahudi. Bahkan pahitnya, saya harus jujur ya, pahit. Tapi ini harus saya sampaikan. Kepolisian Palestina itu malah bekerja sama dengan militer Zionis untuk mengawasi dan menangkapi yang mereka sebut dengan bibit-bibit terorisme. Jadi ada warga Palestina yang misalnya mau melakukan aksi perlawanan, itu kalau ketahuan kepolisian Palestina itu ditangkap, gitu. Dengan alasan ya ini mengganggu stabilitas. Sementara orang-orang Zionis, para pemukim ilegal Yahudi yang membawa senjata setiap kali mereka bepergian, yang mereka menembaki anak-anak, menangkapi anak-anak, itu nggak ada yang dikatakan kriminal. Berarti polisi atau pengaman yang ada di sana itu tujuannya hanya untuk memata-matai, hanya seperti itu, atau seperti apa Ustaz tugas mereka secara utuh? Kalau saya nggak terlalu pasti ya, nggak terlalu tahu pasti ya. Artinya memang ya seperti yang tadi saya jelaskan, posisi mereka saat ini bukanlah di posisi yang mereka bisa berbuat semau mereka gitu. Mereka benar-benar dikontrol dan tidak punya nggak punya kebijakan sendiri ya, terkait bagaimana mengendalikan ya kondisi di Palestina. Seperti itu. Berarti mereka nggak punya kendali penuh ya Ustaz ya? Nggak punya. Berarti kalau kita melihat nih banyak di beberapa media sosial juga kadang kita temukan banyak orang-orang yang ditangkap. Itu di area mananya sih Ustaz? Itu di tepi barat itu.
di West Bank-nya ya Di berarti West ya? Bank, di tempat di situ ada polisi Palestina, di situ ada pemerintahan Palestina di situ. Nah, anehnya itu, makanya mungkin di masyarakat juga bingung apakah Palestina itu sendiri nggak memiliki seperti kita ya, punya polisi, punya tentara dan lain-lain. Punya polisi tapi itu ya, Secara fungsional mereka nggak berfungsi secara membela sehat. ya. Mereka mau membela cuman ya mereka dalam posisi mereka nggak bisa melakukan itu. Gitu loh. Oke, Ustaz. Makanya gini, penting dipahami ya. Oke. Jadi hari ini kan Palestina terbagi 2 wilayah, tepi barat dan jalur Gaza. Nah, secara de jure, negara yang merdeka itu ada di tepi barat. Sementara di Gaza ini terjajah, terblokade de jure. Tapi secara de facto kebalikan. Yang Wilayah merdeka. Palestina yang ada di tepi barat ini nggak merdeka, dia dikontrol penuh oleh Zionis itu. Sementara di Gaza ini secara de facto ini bebas. Di situ nggak ada tentara Zionis, nggak ada kepolisian Zionis. Warga Gaza ini hidup bisa sholat dengan tenang di masjid-masjid gitu ya, bisa bersekolah, bisa berinteraksi, bermuamalah tanpa ada teror kepolisian Yahudi itu loh. Nah, tapi bukan berarti Gaza ini bebas dari teror. Teror Zionis ini ke tepi barat beda dengan teror Zionis ke Gaza. Kalau tadi di tepi barat itu terornya kan penangkapan gitu ya. Terus penembakan. Kalau di Gaza enggak, terornya bagaimana? Mereka kirimkan jet-jet tempur, mereka bombardir Gaza. Tuh. Mereka kirimkan tank-tank baja di perbatasan, mereka bombardir Gaza. Berarti tragedi seperti itu hampir setiap hari atau weekly atau seperti apa sih Ustaz? Sistemnya? Tergantung ya. Jadi di Gaza ini ada tiga kondisi ya kalau saya simpulkan ya. Pertama kondisi ceasefire, artinya gencatan senjata. Kedua eskalasi, ketiga agresi. Kalau ceasefire ini lagi gencatan senjata ini biasanya intensitas pengeboman tuh minim, tapi tetap ada. Misalnya sebulan sekali itu mungkin hanya 4-5 kali bom wilayah Gaza itu. Ya, dan juga kadang seminggu cuma 1-2 kali sekali gitu ya. Namun di masa seperti ini tetap pesawat tempur atau pesawat tanpa awak Israel ini terus mengitari langit Gaza 24 jam nggak berhenti. Pagi, siang, sore, malam itu nggak berhenti. Ini masa-masa ceasefire atau gencatan senjata. Masa-masa kedua yaitu masa-masa eskalasi. Eskalasi sini udah mulai banyak. Nah, mungkin seminggu itu sehari itu bisa 4-5 kali serangan. Sehari tuh. Sehari ya? Antar 2 hari itu berarti sekitar 10 kali pengboman. Seminggu itu biasanya bisa puluhan kali. Itu eskalasi. Panas, artinya sudah mulai eskalatornya meningkat ke ketegangan. Yang ketiga itu ketika agresi militer. Agresi inilah dimana setelah hari itu bisa ratusan. Yang kayak kemarin terjadi di Ramadan di Ramadan ini. Ratusan bom itu non-stop itu sehari itu. Ya Masya Allah. Ya, dan ya itu terorisme mereka di Gaza. Cuman saya melihat juga Ustaz, warga-warga di Gaza ya khususnya di Gaza Palestina ini seakan-akan mereka kayak sedang tidak terjadi apa-apa menanggapi beberapa serangan dari Israel atau apapun. Apa mereka ini emang udah terbiasa dengan kondisi seperti itu atau seperti apa Ustaz? Atau memang giroh perjuangan mereka emang kuat untuk mempertahankan negara mereka seperti itu Ustaz? Warga Palestina di Gaza ini prinsipnya simpel sekali. Kariman aumut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Yang penting mereka nggak mau hidup terhina, nggak mau hidup dalam bertukuk lutut, ya hidup sambil bertukuk lutut mereka nggak mau. Nah jadi mereka itu ya nothing tulus. Mereka mau ngapain? Mereka nggak punya bunker tempat untuk berlindung, gitu kan? Kalau ada bom ya mereka cuma standby di rumah, dan kalau mereka pengen keluar karena memang mereka sudah menjalani hidup itu sudah seperti biasa lah. Kalaupun mereka meninggal, mereka nggak takut mati orangnya. Meninggal syahid. Dan kita tahu pahala orang syahid ini kan masuk surga tanpa dihisap. Impian semua orang. Iya, impian semua orang. Betul. Dan ini yang istilahnya memotivasi mereka juga, menguatkan mereka secara akidah ya, dan keberanian. Oke, jadi seperti itu ya, Masya Allah ya. Kalau kita melihat warga Gaza Palestina itu seakan-akan mereka nggak ada rasa takutnya.
Bahkan kalau kita melihat di sisi tepi barat pun di area West Bank ya Ustadz ya, kalau kita melihat ketika mereka ditangkepin sama polisi Zionis dan lain-lain, seakan-akan mereka menebarkan senyum. Seakan-akan mereka itu beranggapan bahwa ini memang harus saya lakukan supaya saya tidak terinjak-injak. Ya, betul. Lebih baik saya seperti ini daripada saya terinjak-injak. Itu benar-benar sebuah motivasi diri ya, entah nanti buat saya atau buat semuanya ya, karena memang di sana itu hidup tidak pernah aman, air susah, listrik pun susah. Kadang listrik kalau saya dengar sehari hanya beberapa jam, 4 jam doang ya Ustadz ya? Itu benar nggak? Bukan kadang, memang sehari seperti itu. Dan itu waktunya pun nggak mesti ya Ustadz? Iya, nggak tentu. Nggak tentu. Kadang 4 jam, itu. kadang 6 jam per hari itu listrik. Oke, seperti itu ya. Mungkin kita break dulu, nanti kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Jadi kita ada 2 sesi lagi. Yang sesi selanjutnya kita nanti mau membacakan beberapa pertanyaan dari netizen nih Ustaz. Ada beberapa pertanyaan. Terus yang terakhir kita ada games sedikit ya. Nanti gamesnya seperti apa, kita nanti kembali lagi seperti itu. Kembali lagi bersama kita di sini di dalam acara Ngulik Ngobrol Asik. Tetap bersama Ustadz Hussein Gaza di sini. Jadi ini kita masuk ke sesi selanjutnya Ustadz. Jadi ini udah ada beberapa pertanyaan masuk. Mohon maaf ya, tapi kita nggak bisa sebut satu-satu ya pertanyaannya seperti apa. Jadi kita ambil 3 mungkin ya. 3 pertanyaan dari netizen. Ini pertanyaannya mungkin ada beberapa yang agak-agak konyol sih Ustadz. Ya. Tapi ya kalau Ustadz Hussein mau menjawab, sebetulnya nggak ada yang namanya pertanyaan konyol. Pertanyaan konyol adalah pertanyaan yang tidak ditanyakan. Oh ya benar, siap Ustadz. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan netizen. Yang pertama Ustadz, ini ada dari Wahyu _ Septano. Pertanyaannya adalah, di Gaza ada tukang sablon nggak Ustadz? Tukang sabun? Tukang sablon? Sablon? Iya. Betul Ustadz? Ya, ada tukang sablon, baik itu sablon digital maupun sablon manual. Jadi lengkap ya di sana Ustadz? Ada juga graffiti juga ada yang suka bikin itu juga. Nah, buat Mas Wahyu ya, jangan ngeremehkan Gaza ya. Jangan mentang-mentang nanti Anda mau ke Gaza terus buka sablon. Jangan-jangan dia tukang sablon. Nah, mungkin seperti itu makanya mau, tapi bagus sih. mau bagus ekspansi ya, ke Gaza mungkin. Iya, betul. Nah, seperti itu ya. Berarti di Gaza itu bukan semerta-merta nggak ada apa-apa, terus di sana juga kehidupannya normal ya Ustaz ya? Ya. Tetap berjalan normal ya. Betul. Jadi perdagangan apapun itu tetap ada. Bahkan kalau saya dengar juga desain-desain grafis, orang-orang desain grafis di sana katanya sering dipakai sampai dari Dubai. Iya betul. Ya, anak-anak gitu ya, muda Gaza ini kreativitas tinggi sekali. Kreativitas. Ini baju ini kan ini apa istilahnya? Ini brodir ya? Iya. Yeah. Brodir pun ada. Ini buatan Gaza nih. Itu buatan Gaza ya? Buatan Gaza baju ini nih. Ya apa rompi ini. Nah itu rompi ini sendiri pun dibuat oleh teman-teman kita yang ada di Gaza, saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Jadi Gaza itu nggak melulu tertutup seperti itu ya. Jadi tetap ada aktivitas yang kacamata normal. Ini bahkan Gaza. Kacamata ini bikinan Gaza, Ustaz. Sebetulnya bukan, tapi ini lensanya tuh diproduksi, bukan produksi ya, artinya apa sih ini? Fittingnya itu di Gaza, fittingnya. Tuh. Artinya di sana juga ada toko kacamata juga gitu loh. Nah, ini jam ini saya juga beli di Gaza nih. Lengkap berarti Ustaz ya? Iya. Di sana ada time zone nggak Ustaz? Ada time zone. Ada ya? Ada. Jadi teman-teman kalau mau ke Gaza silakan ya, di sana juga ada time zone. Koinnya sama ya, pakai koin ya Ustaz? Pakai koin. Pakai koin. Coba kayaknya capit boneka yang nggak ada di sana. Ada juga. Oh ada ternyata. Ada juga. Ustaz, kita masuk ke pertanyaan yang kedua ya. Mungkin ini pertanyaannya udah berapa juga Ustaz jelaskan di beberapa kajian juga. Cuma coba saya sampaikan ya. Ini dari Aprio WS _. Jadi pertanyaannya adalah, kondisi saat ini bagaimana dengan saudara-saudari kita yang ada di Palestina? Hari ini maksudnya? Iya, kondisi saat ini Ustaz, yang terkini. Hari ini warga Palestina sedang dilanda musim dingin ekstrim. Di sini sekarang saya mau luruskan ya. Ntar dibuat semacam apa? Dipotong khusus nih. Iya. Ntar di viralin di TikTok, di Instagram, ini penting nih. Banyak yang kaget, yang merasa kaget. Palestina sudah ada salju ya? Ini tanda akhir zaman. Iya kan? Jujur gak? Pasti kan segitu kan dikira kan? Ya? Wow. Ini luar biasa nih, Palestina salju, ini tanda akhir zaman.
para netizen ini yang budiman ini gagal dalam memahami beda antara Syam dan Hijaz. Oh, iya benar. Najd gitu ya. Iya. Di Syam itu, di Palestina, di Suriah itu emang sejak udah lama itu selalu turun salju. Ada empat musim di Palestina itu, musim dingin, musim gugur, musim panas, musim semi. Itu ada. Jadi jangan kaget kalau ngelihat ada salju di Palestina, itu sudah lama gitu loh. Kalau salju di Jazirah Arab baru ya, kalau di Mekah itu baru itu hal yang aneh, tanda-tanda akhir zaman. Yeah. Jadi jangan sampai, bahkan saya lihat di televisi loh. Media televisi nasional itu menayangkan kondisi salju di Palestina dan mereka mengatakan ini adalah hal yang langka. Dikait-kaitkan gitu ya. Iya, ini bukan hal yang langka. Ya, jadi salju di Palestina itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu gitu kan sampai hari ini. Dan kondisi mereka hari ini di Gaza terutama ini, ya Allah, kasihan banget. Gaza ini kan memang dibombardirnya bulan Mei lalu. Iya. Yeah. Dibombardir setiap hari itu sampai ratusan kali bom. Selama 2 minggu itu udah ribuan roket itu diluncurkan ke Gaza. Namun luka itu sekarang mereka masih basah lukanya, masih kesakitan, rumah masih hancur, masih berduka sampai sekarang ini. Dan mereka harus menghadapi musim dingin. Makanya beberapa hari yang lalu ya kami dapat kabar seorang bayi Palestina di Gaza usia 1 bulan kurang dari 1 bulan, namanya Murad Bayuk, itu meninggal kedinginan. Subhanallah. Dan itu ada tuh videonya, ntar saya posting di Instagram saya. Ntar main aja ke Instagram saya, Muhammad Al-Maqdisi itu. Okay. Artinya sekarang mereka sedang menghadapi musim dingin yang sangat ekstrim. Ekstrim ya. Nah, seperti itu ya. Jadi buat Mas Apria WS, kondisi di Gaza saat ini sedang dilanda musim dingin. Jadi memang dari beberapa tayangan ya mungkin ya di media juga jarang yang ada yang menayangkan tentang apa yang benar-benar terjadi ketika mereka musim dingin itu, seperti apa mereka menghadapinya, itu nggak secara kompleks ya untuk menayangkannya. Jadi seperti yang dijelaskan Ustadz Husain tadi, jadi saudara-saudara kita yang ada di Gaza memang sedang sangat-sangat membutuhkan bantuan mungkin ya dari kita ya. Jadi teman-teman nanti bisa langsung menghubungi Ustadz Husain untuk partisipasi atau apapun itu bentuknya untuk membantu-bantu saudara kita yang ada di Gaza yang sedang menghadapi musim dingin ekstrim ya Ustadz ya. Ya. Seperti itu ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Ustadz, dari item_enak. Oh ini. Item enak. Jadi pertanyaannya, suka pecel gak Ustadz? Pecel. Tahu pecel gak Ustadz? Oh iya dong. Saya suka pecel dan suka keredok. Ah, itu hampir sama ya. Jenis iya kan, pecel itu kan yang matang direbus gitu kan. Yeah. Atau di apa bahasa itu diungkep. Iya. Yeah. Ya, pecel, keredok itu yang mentahnya. Dua-duanya saya senang saya. Kalau di Gaza sendiri makanan yang favorit apa biasanya? Yang paling favorit yang Ustadz sering makan? Kalau di kalangan warga Gaza ini shawarma. Shawarma? Apa shawarma? Shawarma itu kalau di Indonesia mereka kita yang punya kebab. Oh iya. Kebab itu yang kita makan itu nama aslinya shawarma, bukan kebab sebetulnya. Berarti nama kebab itu? Nah, kalau kebab juga ada, cuman kebab itu apa sih? Kayak sate. Ya, jadi daging sapi atau kambing itu yang digiling, kemudian ditusuk ke besi panjang gitu ya. Terus dipanggang, itu namanya kebab. Oh. Kita nggak tahu siapa yang memulai istilah kebab Turki di Indonesia itu salah persepsi. Ya mungkin karena mereka kadang dagingnya dipajang pakai besi yang ditusuk tadi. Itu shawarma. Itu shawarma harusnya. Itu shawarma. Ya? Nah ini fun fact seru nih ya. Jadi sebenarnya bukan seperti itu ya kebab itu Ustadz ya harusnya ya. Jadi seperti yang dijelaskan Ustadz Husain tadi, itu sebenarnya shawarma ya namanya Ustadz ya. Betul. Seperti itu. Itu salah satu makanan favorit juga ya di Palestina. Ya, itu makanan yang umum ya di Palestina. Seperti itu ya. Oke, kita mungkin lanjut lagi ya. Ada beberapa unek-unek dari saya juga nih Ustadz. Saya kok agak sedikit bingung ya, karena yaitu tadi istilah-istilah yang berkembang di masyarakat kadang-kadang membingungkan kita sebagai orang awam ya. Saya memposisikan diri sebagai orang awam juga di sini. Jadi apa sih Ustadz bedanya antara Zionis, Yahudi, sama Israel itu sendiri? Nah, tafadhol Ustadz, mungkin bisa dijelaskan Ustadz. Baik, ini penting nih ya masalah ini ya. Jadi enggak semua Zionis itu Yahudi, ya. Dan enggak semua Yahudi itu Zionis.
Jadi Zionis ini adalah sebuah gerakan yang dicetuskan, inisiasi oleh seorang Yahudi berkebangsaan Jerman, Theodor Herzl. Dia yang memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina. Makanya ideologi yang menyetujui, ideologi yang meyakini bahwa harus ada negara Yahudi di Palestina, itu namanya ideologi Zionisme. Jadi siapapun, entah itu Yahudi, entah itu Nasrani, Kristiani, entah itu Muslim, yang sama-sama sepakat harus ada negara Yahudi di Palestina, itu namanya Zionis. Sekalipun dia Muslim ya. Yeah. Bahasa Arabnya itu mutasahin. Makanya orang-orang yang sekarang melakukan normalisasi itu di Uni Emirat Arab, kemudian juga negara-negara seperti Kuwait bukan ya? Oman. Iya, Oman gitu kan. Ya, itu mereka itu Zionis, bukan orang-orangnya tapi para pemangku kebijakannya. Ya, tadi nih orang Indonesia juga yang juga setuju untuk adanya negara Yahudi di Palestina, maka bisa dikatakan juga Zionis. Sementara ada Yahudi di belahan dunia lainnya, mereka nggak setuju ada negara Yahudi itu di Palestina. Jadi Yahudi ini makanya dinamakan Yahudi anti Zionis. Jadi itu beda antara Zionis dan Yahudi. Yahudi ini kan sebetulnya bangsa. Ya, Yahudi ini menurut sebagian sejarawan, Yahudi ini diambil dari kata Yahuda, salah satu anak dari Nabi Yakub. Nabi Yakub ini namanya Israel, nama lainnya Israel. Ya. Bangsa, kemudian dari bangsa itu menjadi sebuah agama yang sekarang dikenal sebagai negara agama Yahudi, itu namanya Yahudi. Terakhir Israel ini ya tadi itu, ini julukan Nabi Yakub pada awalnya, kemudian diadopsi untuk menjadi nama negara Yahudi itu yang akan berdiri, negara Israel. Nah, jadi Yahudi, Zionis, Yahudi dan Israel. Kalau kita berbicara mengenai perkembangan Zionis yang ada di Indonesia sendiri nih Ustadz, yang Ustadz tahu nih, mungkin teman-teman juga di sini mungkin beranggapan bahwa di Indonesia itu tenang-tenang aja, fine-fine aja terhadap itu. Padahal ya gerakan Zionis pun itu sedang menggerogoti semua negara ya kalau kita bisa bilang. Betul. Nah, gerakan Zionis di Indonesia itu sendiri seperti apa sih Ustadz? Nah, ini penting nih. Pertama saya ingin rekomendasikan dulu ya para penonton di sini, kalau mau lebih paham tentang Zionisme di Indonesia, antum searching di Google buku Z.A. Maulani. Judulnya Zionisme Gerakan Menaklukkan Dunia. Di situ dibahas jelas Zionisme dari akar-akar permasalahannya, dari kapan lahirnya, siapa tokoh-tokohnya, dan di Indonesia bagaimana. Saya pribadi saya nggak terlalu mendalami masalah ini ya, tapi kita bisa lihatlah betapa Zionis ini bermain sangat kencang di Indonesia. Contoh, di beberapa tahun terakhir saya banyak melihat ada kaum non-Muslim di wilayah timur, ya, Papua atau di wilayah Papua sudah bukan Indonesia ya, di wilayah misalnya Irian atau di wilayah Ambon gitu ya, mereka banyak mengibarkan bendera-bendera Israel. Oh iya. Banyak gitu. Berapa viral juga di klik aja tuh misalnya bendera Israel itu. Ini salah satu bentuk intervensi Zionisme di Indonesia. Bahkan hati-hati nih. Zionis ini orang-orang Zionis sekuler ini yang mereka berkedok Yahudi ini, mereka senang sekali bermain di simbol-simbol. Seperti simbol all seeing eyes gitu loh. Yang segitiga ada matanya itu, yang di dolar itu simbol yang jadi andalan banget. Makanya kalau kita lihat para penyanyi Hollywood yang seperti ini ya, kalau tampil tuh gini. Ya, kayak apa sih, Jay-Z gitu kan. Kemudian juga banyak Lady Gaga itu. Ini jelas K-pop ya. K-pop juga banyak. Betul. Ini jelas ini simbol penyembahan terhadap Dajjal ini nih. Lucifer dan Dajjal. Lucifer itu iblis, Dajjal ini Dajjal, gitu ya. Dan saya tadi malam saya ngeliat itu ada di salah satu televisi, ada seorang perempuan, dia cover menyanyikan lagunya salah satu band Indonesia ya. Itu jelas di backgroundnya itu, background bergerak itu digital ya. Ada mata berkedip-kedip, terus ada segitiga, terus aja, gitu loh.
satu mata tapi ya. Iya. Ini jelas banget ini simbol Yahudi banget nih. Artinya sudah masuk ke dunia hiburan. Kuat sekali dunia hiburan disusupi oleh Zionisme. Ya. Dan juga makanya kita jangan sembarangan juga nih terkait misalnya simbol-simbol yang banyak digunakan oleh Zionis, bisa sering kita lihat di beberapa masjid-masjid. Itu sering tuh. Iya, ya Allah, saya ngeri banget. Banyak yang mengatakan ini kan cuma simbol sih, apa sih? Nah, iya benar itu, Zat. Enggak juga. Simbol ini biasanya dijadikan media untuk melakukan sihir. Oh. Ada simbol-simbol ini ketika dilihat terus-menerus itu bisa mempengaruhi apa istilahnya ya, bisa bikin, psikologi gitu kita, ya. Mental. Ya itulah kenapa mereka juga kayak misalnya heksagram tuh ya. Heksagram itu kan juga simbol Zionis yang mereka katakan bintang Daud itu kan. Iya. Itu juga sering dijadikan sebagai media untuk melakukan hal-hal yang mistis. Mereka nyebutnya okkultisme. Okkultisme itu mereka nyebutnya. Ini banyak di Indonesia. Terutama di bagian hiburan. Dan terbaru kita mendengar ada museum Holocaust di Minahasa. Di Minahasa. Ini baru dibuka nih. Jadi ini saya nggak tahu ya, saya belum pernah kesana dan saya juga baru baca di berita. Tapi kalau dari namanya Museum Holocaust, kayaknya ini menggambarkan tentang kekejian Nazi ketika membantai orang-orang Yahudi dalam peristiwa Holocaust. Gitu kan. Ini ngapain di Indonesia? Apa kaitannya di Indonesia? Ini kalau sekiranya Bung Karno masih hidup, ini langsung dibabat ini museum ini. Ya, Bung Karno dan para founding father Indonesia ini mereka tegas anti imperialisme, anti Zionisme, anti kolonialisme. Sekarang ada anak-anak muda Indonesia yang sosokan ikut-ikutan tren, ya. Mereka nggak paham sejarah Indonesia, mereka tidak paham perjuangan orang tua kita. Tapi mereka merasa ingin berpikir free mind, berpikir bebas, berpikir global. Kalau cuma gini doang gitu kan. Iya, tapi mereka nggak paham. Ini sangat dikhawatirkan sekali. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan kita beranggapan remeh dengan apapun hal yang akan kita lakukan juga ya. Nah, gimana sih Ustadz caranya kita untuk memperdalam ya ilmu agama kita, memperkuat giroh kita, memperkuat tauhid kita agar kita itu kapanpun dan dimanapun kita siap untuk menghadapi ancaman-ancaman yang memang udah terbukti nih adanya gitu. Ya. Saya jawab ya. Silakan tafadhol Ustaz. Kuncinya sejarah. Kuncinya Jas merah Ustaz. Jas merah. Begini. Tahun 1978 pernah ada seorang profesor Yahudi merilis sebuah buku judulnya The 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Pasti semua sering pernah dengar lah ya. Siapa nomor satunya? Saya belum pernah dengar itu. Nabi Muhammad, ya kan? Ya. Oh, The 100. Ya. Jadi Profesor Yahudi menulis 100 tokoh berpengaruh, paling awal dia taruh siapa? Nabi Muhammad. Sejak saat itu sampai hari ini masih banyak umat Islam yang euforia, merasa senang, bangga. Tuh, orang Yahudi aja objektif, gitu kan? Meletakkan Nabi Muhammad SAW di puncak daftar. Yang tidak kita pahami adalah buku ini dirilis untuk melecehkan kita umat Islam. Buku ini dirilis untuk menghina kecerdasan kita umat Islam. Kenapa? Kalau kita perhatikan di buku ini itu tokoh-tokoh yang menulis itu tokoh-tokoh yang nggak bener, tokoh-tokoh yang berbahaya. Seperti di situ ada Adolf Hitler, pembantai puluhan juta orang tuh dari Jerman. Ada juga Joseph Stalin dari Uni Soviet itu. Ada juga Mao Zedong, orang komunis masuk juga tuh. Ada juga Napoleon Bonaparte, pembantai dari Perancis. Ada juga yang namanya Columbus yang juga mau ngebantai umat Islam di Amerika. Ya, ada Karl Marx, masuk tuh Karl Marx tuh. Ini orang yang nggak jelas ideologinya, yang bahkan ini termasuk dia ngakunya ateis tapi dia kan Luciferian, dia penyembah iblis juga nih. Ya, ada juga masuk Isaac Newton. Jadi orang-orang jahat ini dikumpulkan dalam satu buku dan nomor satunya tiba-tiba siapa? Nabi Muhammad. Ini kan seorang ingin memberikan stigma bahwa ini juga Muhammad ini adalah terjahat dari orang jahat. Golongan dari mereka juga. Dan sayangnya umat Islam karena mereka malas baca isinya ya, maka cuman seneng sesuatu yang hype gitu kan, sesuatu yang lagi wah ini keren nih. Oh keren nih, Masya Nabi Allah. kita nomor mereka 1. Mereka nggak paham kalau kita itu sebetulnya
sedang dimanipulasi dan sedang direcehkan oleh Yahudi. Kalau memang mereka itu objektif, di mana Al-Jabar? Kenapa nggak masuk ke dalam list itu? Dari 100 tokoh itu cuma 2 umat Islam yang masuk kaum muslim, yaitu Nabi Muhammad dan Umar bin Khattab. Kemana? Misalnya Muhammad Al-Fatih, anak muda yang meruntuhkan tembok Konstantinopel yang 1100 tahun berdiri, nggak bisa roboh. Kemana Salahuddin Ayyubi yang membebaskan Masjidil Aqsa dan mengubah peradaban dunia? Kemana Ibnu Sina misalnya, bapak kedokteran dunia? Nggak disebut di buku itu. Ya, kenapa coba? Itu kan jadi pertanyaan. Nah, artinya sangat tidak objektifnya orang Yahudi ini. Dan sayang sekali lagi masih banyak orang-orang Islam yang terkena sihir ini. Nah, makanya tahun 2010 ada seorang akademisi Palestina, sejarawan Palestina, namanya Jihad Turbani. Dia ini menulis sebuah buku tandingan. Sebetulnya cara berpikir ini bukan cara berpikir saya. Ini saya juga mengadopsi dari cara berpikir Jihad Turbani. Dia yang menyadari hal ini. Dia bikin buku tandingan, judulnya Mi'at Ulama Umatul Islam Ghayru Majrur Tarikh. 100 tokoh besar umat Islam yang mengubah sejarah dunia. Dia mengatakan apa? Awalnya saya ingin menulis buku ini cuma 2 bulan. Ya 100 tokoh gampang lah dicari, referensikan 100 tokoh. Tapi ketika dia mendalami sejarah perjuangan tokoh-tokoh umat Islam, dia tersesat, dia tenggelam saking banyaknya. Dan dia berseberat bagaimana tokoh-tokoh Islam segini banyaknya dia harus rangkum dari 100 orang. Akhirnya yang tadinya target 2 bulan sampai setahun lebih baru dia selesai buku dia tulis. Artinya apa? Dia bilang gini. Dia bilang ternyata kita ini umat Islam ini sedang menjadi korban sejarah. Banyak tokoh-tokoh sejarah pejuang umat Islam yang dihilangkan dari sejarah. Jadi kita ini sebetulnya seolah nggak punya tokoh-tokoh idola, nggak punya tokoh-tokoh pegangan. Yang diperkenalkan Galileo, seorang ilmuwan itu kan. Satanis ya kan. Ya, dia kan satanis juga tuh. Kemudian kita diperkenalkan juga misalnya Copernicus, diperkenalkan juga misalnya Leonardo DiCaprio gitu. Sementara para pejuang-pejuang muslim yang punya peran yang jauh lebih besar tuh dihilangkan. Lebih parah lagi, tidak hanya dihilangkan, diubah image-nya. Contoh nih ya, Anda pernah nonton film Pirates of Caribbean? Iya. Yang di situ ada bajak laut yang digambarkan bajak laut yang jahat. Kapten Barbosa itu kan. Iya, Ustaz. Itu tuh tokoh asli nyata pernah hidup, orang Spanyol, kakak beradik namanya Khairuddin Barbosa, satu lagi saya lupa namanya. Dia ini tokoh muslim, pelaut yang luar biasa yang menguasai hampir seluruh lautan dunia. Ini pejuang muslim nih namanya Barbarossa. Barbarossa itu artinya, Rosa ini kan bahasa Itali. Artinya itu dia merah. Ya, Barba ini jenggot merah. Ini dikenal orang yang luar biasa nih, alim, pejuang. Tapi oleh Barat diubah menjadi seorang tokoh yang kejam, bajak laut yang tidak punya belas kasihan. Contoh lagi, zombie. Oh iya. Kalau kita dengar zombie itu siapa sih zombie itu? Mayat hidup yang memakan daging manusia, gitu kan. Zombie ini tokoh hidup nyata, pernah hidup di Afrika. Ini pejuang muslim juga nih. Pejuang yang luar biasa yang berhasil ya memukul mundur tentara-tentara kufar yang berusaha untuk menjajah wilayah Afrika. Zombie. Dan ya artinya banyak hal di dunia ini yang kita kira itu fakta, ternyata itu adalah kebohongan. Dan kita berusaha untuk dihilangkan tokoh-tokoh yang bisa jadi panutan. Jadi anak muda sekarang ini kehilangan figur untuk dijadikan teladan. Jadi mereka diarahkan ke tokoh-tokoh fiksi. Peter Parker, Spider-Man, Iron Man, Batman. Ya. Ini salah satu bentuk kenapa giroh kita ini melemah. Karena mereka nggak baca sejarah yang valid dan benar-benar faktual. Dan mungkin juga salah satu faktornya kalau menurut saya, kita itu kesulitan juga saat kadang-kadang kan melihat mau cari di internet, mau cari referensi yang ada, kadang-kadang kan kita sulit. Referensi yang mungkin masih terasa benar, ya itu tadi, kita mendengar cerita orang, kadang-kadang orang yang memang sudah valid ya mendengar cerita itu, membaca dari buku-buku. Ya kan, kalau kita hanya berpacu pada internet atau apapun, kadang-kadang itu memang kurang kuat gitu loh. Mungkin salah satu faktornya itu juga ya, itu bisa menjadikan giroh buat teman-teman semua ya yang ada di manapun berada ya. Jadi jangan pernah takut kita untuk berdakwah, kita untuk menyampaikan sebuah kebaikan, menyampaikan sebuah kebenaran,
kepada orang lain. Oke, Ustaz. Mungkin ini ada pertanyaan tambahan ya. Menurut antum, manakah yang lebih dulu, Ustaz? Apakah setelah pembebasan Palestina itu terjadi, baru Islam itu tegak, atau bahkan sebaliknya, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Ya, pertama kita harus sepakat dulu satu hal ya, bahwa Palestina pasti terbebas. Amin. Masjidil Aqsa pasti terbebas. Iya. Palestina pasti merdeka. Ini sudah disebut oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 7. Ya. Namun apakah setelah atau sebelum kebangkitan umat Islam? Ini yang bisa kita analisa, kita kaji bareng-bareng. Tadi kalau kita mau lihat sejarah bahwa Masjidil Aqsa ini bukan pertama kali dijajah. Palestina ini bukan pertama kali dijajah, berkali-kali dijajah oleh pasukan Bizantium pada masa-masa abad ke-600 ya. Akhirnya dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Kemudian bertahan sampai kurang lebih 1090-an dijajah oleh pasukan Salibis. Kemudian dibebaskan lagi oleh Al-Ayyubi, Salahuddin Al-Ayyubi setelah 88 tahun dijajah. Nah, dari dua kali pembebasan ini selalu saat itu umat Islam dalam keadaan bersatu. Jadi apa? Ketika masa-masa Salahuddin Al-Ayyubi, umat Islam sempat terpecah-pecah juga seperti hari ini, terpecah-pecah, gitu ya, lemah. Dan Salahuddin Al-Ayyubi dan beserta para guru-gurunya, Nuruddin Zanki itu kan, dan berbagai para ulama-ulama lain itu menjadikan isu Palestina sebagai isu pemersatu umat. Ini di sini kuncinya. Orang banyak yang pesimis umat Islam nggak akan bisa bersatu lagi. Enggak, sebaliknya. Ada isu Palestina ini, Masjidil Aqsa yang dijajah ini bisa menjadi potensi untuk menyatukan umat. Karena kalau menyatukan umat dalam payung politik itu nggak bisa, sulit. Menyatukan umat dalam satu ideologi nasionalisme atau patriotisme itu sulit. Tapi kalau sudah bicara tentang Masjidil Aqsa, ini nggak boleh ada pertentangan. Kalau bicara Masjidil Aqsa itu semua harus sepakat. Kalau ada yang nggak sepakat, artinya bukan seorang Muslim. Akhirnya dipertanyakan. Maksudnya bagaimana? Ini masjid. Kalau kita bilang masjid, ini punya siapa? Apa punya umat Kristiani? Atau punya orang Yahudi? Punya siapa? Kalau kita bicara masjid, umat Islam, ya kan? Kalau ada orang Islam yang tidak setuju agar masjidnya ini dibebaskan, maka dia dipertanyakan keimanannya. Artinya apa? Semua orang yang mengaku Islam melihat kondisi Masjidil Aqsa ini harus bersatu. Nggak bisa karena berbeda mazhab. Oh enggak, ini mazhab Hanafi, ini mazhab Syafi'i, ini mazhab Hambali. Enggak ada urusannya. Apakah dia itu Muhammadiyah atau NU atau PKS gitu ya? Kalau sudah bicara Masjidil Aqsa, semua harus berjuang bersama-sama. Dan inilah momen menyatukan umat Islam, menyatukan anak pemuda, menyatukan kekuatan kita dengan cara kita menjadikan Masjidil Aqsa sebagai target, sebagai medium penyatu umat. Makanya di sisi lain Zionisme itu berusaha meyakinkan dunia bahwa ini itu bukan isu agama. Jadi kalian umat Islam nggak usah ribut, nggak usah. Ini tuh isu politik aja antara kita dengan Palestina. Jadi kalian umat Islam nggak usah khawatir. Ini bukan isu agama. Itu kan mereka berusaha menyampaikan agar mereka tahu kalau umat Islam sadar bahwa ini adalah, saya nggak bilang isu agama ya. Kalau ini adalah tanggung jawab bersama, ini adalah kewajiban bersama, itu otomatis manusia akan bersatu itu. Dan ini yang ditakutkan oleh musuh-musuh Islam, oleh orang-orang Zionis itu. Jelas ya? Jadi apakah itu setelah atau sebelum? Menurut saya sih sebelum. Artinya pembebasan Masjidil Aqsa ini sudah dekat. Artinya apa? Persatuan umat juga sudah dekat. Ketika umat sudah bersatu, Masjidil Aqsa akan mudah dibebaskan. Masya Allah. Jadi seperti itu ya, buat teman-teman muda semuanya. Karena harus mempersiapkan diri masing-masing untuk benar-benar insya Allah kita bertemu di Masjidil Aqsa. Masya Allah. Oke Ustaz, untuk sesi yang terakhir nih Ustaz, ini kita ice breaking ya kalau orang bilang ya. Oke Ustaz, ini kita udah masuk di sesi terakhir ya. Kita santuy dulu. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Ustaz. Jadi nanti tugasnya Ustaz Hussein hanya menjawab secara cepat. Ya. Ya. Oke, langsung aja kita masuk ya. Ini pertanyaan
Ganda atau pertanyaan? Jadi saya semisal Indonesia atau Palestina, nah Ustadz pilih salah satu seperti itu. Nggak boleh saya sebut selain dua itu. Oh nggak boleh. Oh. Gitu ya Ustadz ya? Iya. Sistemnya seperti itu. Jadi langsung aja kita masuk. Yang pertama, cewek Indonesia atau cewek Palestina? Palestina. Kenapa Ustadz? Ya, kenapa ya? Pertama memang mereka kan turunan para nabi. Masya Allah, iya bener juga ya. Palestina ini kan negeri para nabi. Jadi orang yang tinggal di Palestina itu ya mereka keturunan para nabi itu. Zuriatnya Nabi ya. Zuriatul Anbiya. Masya Allah. Jadi nanti saya titip satu mungkin ya. Oke deh. Tapi tetap Yeah. saya ingin luruskan, bukan berarti ini lebih superior, enggak. Superioritas itu kan itu ditentukan oleh takwa ya. Namanya juga pilihan juga Ustadz. Iya. Kan persepsi orang berbeda Iya, ya. betul. Kalau saya sih persepsinya juga sama sebenarnya. Ya. Oke deh. Pertanyaan yang kedua Ustadz. Waduh, ini dibenci ibu-ibu nih Ustadz. Ya. Jadi pertanyaan yang kedua adalah poligami atau monogami? Lama juga. Monogami. Monogami. Masya Enggak gini. Karena ini pertanyaan salah. Allah. Oh salah itu. Pertanyaan salah. Poligami itu adalah bukan dari Islam. Oke. Maksudnya apa? Islam itu hadir untuk menghilangkan poligami. Maksudnya dulu itu para raja, para sahabat itu punya istri banyak, poligami itu banyak tuh, enggak terbatas. 10, 11. Islam datang untuk membatasi, cuma 4. Sampai turun ayat itu yang membatasi. Iya, jadi sebetulnya kalau dikatakan poligami ini terlalu luas maknanya. 10 itu juga poligami, 7 poligami. Kalau mau pertanyaannya 1 istri atau 4 istri. Nah, entar saya akan pilih 4 istri. Wah. Mungkin tadi salah ya kita pertanyaannya ya. Nah, ini penting ini. Ini juga apa? Ini juga informasi penting untuk umat Islam. Jangan terjebak pada istilah poligami. Poli ini kan banyak, multi, ya. Iya. Nah, gami ini Allah pernikahan kalau nggak salah itu. Artinya pasangan ya. Jadi Islam itu hadir untuk menghilangkan poligami, tapi hanya membatasi 4. Ya. Nah gitu. 1 atau 4 berarti Ustaz? 4. Masya Allah. Oh, enak ya. Gini, ada alasannya. Ada alasannya. Ayah saya ini alhamdulillah 2 istri. Almarhum itu 2 istri. Ayahnya dia juga 2 istri. Jadi kalau suatu hari saya dapat lebih dari 1 itu sudah gen. Wah. Gen yang baik juga ya. Tolong ini jangan sampai ditransfer ke bahasa Arab ya. Bahaya nanti. Oke deh. Oke. Untuk pertanyaan yang selanjutnya. Zona nyaman atau zona perang? Perang. Saya merinding kalau denger gini dong, udah merinding saya. Iya. Karena di Sidoarjo ini nyaman banget ya. Berarti bentar lagi kita bikin perang di Sidoarjo. Enggak, sini. Pahamin dulu ya. Perang ini enggak artinya perang senjata atau fisik, enggak. Iya. Perang itu artinya apa? Perang ideologi juga perang. Perang sejarah juga Maknanya perang. luas ya, Ustaz. Ekonomi juga perang, perang media juga perang. Iya. Artinya kita emang harus, saya selalu katakan anak muda itu nggak boleh kalau ditanya gimana kondisi lu, oh under control, nggak boleh. Anak muda nggak boleh under control, harus out of control. Anak muda yang under control, terkendali, artinya ada yang salah dalam hidup dia. Dengerin tuh anak Kalau muda. terkendali, dia akan akan banyak celah-celah yang terbuang, yang nggak dimanfaatkan secara optimal. Iya. Kalau out of control, disitulah orang tumbuh kembang. Oh saya enggak ini, oh saya pokoknya nggak boleh ada istirahatnya. Gerak terus, dinamis, nggak boleh puas dengan pencapaian tertentu. Itu yang dibutuhkan. Tapi tetap dalam hal yang positif ya, Ustaz. Iya tentulah. Karena takutnya orang-orang berpersepsi lain. Karena Sidoarjo ini kadang-kadang persepsinya agak ngawur, Ustaz. Oh, iya. Enggak, bercanda ya. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Amerika atau Cina? Amerika. Kok pelan, Ustaz? Ternyata Ustaz liberal. Iya. Kenapa dong? Iya. Kenapa pilih Amerika? Oh iya juga nih. Kenapa pilih Amerika, Ya. Ustaz? Kita kalau bicara Amerika kita nggak hanya pemerintahnya ya, ya kan? Ini kan luas nih. Iya. Jadi jangan dipahami Amerika artinya Joe Biden atau Bush, enggak juga. Di Amerika tuh banyak masyarakatnya yang pro Palestina. Banyak gitu, turun ke jalan-jalan melakukan aksi untuk membela Palestina. Banyak. Bahkan orang Yahudi Amerika tuh terkenal mereka anti sama Zionisme. Tapi yang jarang saya temukan itu adalah aksi-aksi solidaritas dari Cina untuk Palestina. Jarang.
Gitu kan? Karena kan mereka kan sangat dikontrol ya oleh perpolitikan mereka kan, Iya. komunis itu kan. Jadi Amerika ini sekali lagi saya jelaskan lebih rinci, bukan tentang pemerintahnya, tapi tentang secara lebih luas. Dan Amerika ini itu adalah tempat umat Islam sebelum dijajah oleh Columbus. Itu banyak sejarah umat Islam di sana. Amerika ya berarti ya. Tapi emang keren sih dari Ustadz Zain sendiri bisa meluruskan dengan aman. Nggak apa-apa. Oke, ini yang terakhir mungkin dan sebagai penutup juga ya. Ini jawab cepet ya Ustadz? Ya, Hamas atau Taliban? Hamas. Oke, sudah terjawab dengan tepat karena Ustadz mungkin tahu ya keadaan yang sebenarnya dan Ustadz nggak bersinggungan langsung mungkin dengan Taliban. Ya, betul. Iya, Saya nggak kenal. Saya tahunya Taliban itu Osama bin Laden. Meskipun saya juga mempelajari sejarah mereka gitu loh. Tapi saya nggak pernah bersinggungan langsung. Lebih dekat sama Hamas. Ya, Hamas. Kalau saya boleh milih, saya nggak Hamas nggak Taliban gitu loh. Ya cuman karena ya kita memilih Disuruh ya memilih. yang paling kita familiar ya Hamas. Ya, Hamas tuh dan sebetulnya ini juga nggak apple to apple. Hamas itu partai politik, Taliban ini adalah gerakan perlawanan. Seperti itu ya, berarti Iya. Hamas itu partai politik. Ini yang nggak dipahami oleh orang Indonesia. penting nih. Coba dijelasin sedikit Ustadz. Nah, di Palestina itu Hamas itu tadinya ormas, organisasi masyarakat. Apa artinya? Harakatul Muqawamatul Islamiyah Palestina, gerakan perlawanan Islam Palestina. Ya. Tapi mereka itu nggak angkat senjata Hamas ini. Hamas ini murni gerakan ormas, kemudian bermetamorfosa menjadi gerakan politik, ikut pemilu, menang di Gaza dan di tepi barat. Makanya pimpinannya jadi Perdana Menteri itu Hizb Islamiyah. Terus yang angkat senjata siapa dong? Yang perang itu siapa dong? Hamas, bukan Hamas. Hamas punya sayap militer. Nah, ini yang beda lagi nih, yang namanya Brigade Izzuddin Al-Qassam. Ya. Jadi Hamas itu partai politik, sementara Taliban kan bukan partai politik. Taliban ini kan gerakan perlawanan yang jelas memang mereka juga nggak masalah dikatakan misalnya militan, kita militansi atau mereka dikatakan misalnya ya gerakan-gerakan inilah memang anti pemerintahan gitu Taliban itu kan seperti itu. Dan Hamas ya ini lebih luas gitu loh cakupannya. Oke. Dan akhirnya mungkin ditutup dengan Hamas dan Taliban. Sesi terakhir ini selesai ya. Jadi saya benar-benar tercerahkan dari beberapa hal yang sebenarnya memang menjadi simpang siur di telinga kita ya mungkin selama ini. Semoga melalui beberapa penjelasan dari Ustadz Husain Gaza tadi bisa menjadi cikal bakal pemikiran yang lebih bersih ya. Jadi umat Islam itu harus punya dasar yang kuat dulu untuk berstatement, untuk melakukan apapun. Seperti itu. Oke. Jazakallah khairan katsira Ustadz. Jangan dibalas pakai bahasa Arab ya. Wa iya insyaallah. Oke, kita tutup sesi ini. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.